Gue tuh dulu gue salah satu orang sebetulnya yang gampang marah nih. Wow. Gue tuh marahan, emosian. Kayak misalnya kemarin ulang tahun Gigi yang 29 di Malang. Kejadiannya tuh istilahnya ini nih, chaos lah gitu, chaos gitu. Gue cabut gitu, balik aja udahlah, males gue ngapain gitu. Kalau misalnya lo perhatiin sekarang gitu ya, kenapa orang tidak semudah itu untuk berserah? Berat pertanyaannya. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ini adalah part keempat obrolan gue bersama Kang Arman Maulana, tetangga kita. Gue janji setiap minggunya gue bakal share cerita-cerita dari para tetangga gue yang bisa memberikan inspirasi kepada kalian semua. Atau mungkin bisa menjawab sebuah permasalahan ya yang saat ini kalian sedang hadapi. Kalau misalnya kalian mau terus dapetin konten-konten seperti ini, langsung aja please klik tombol subscribe. Gue tahu banget berdasarkan data yang kita terima, masih banyak banget para tetangga kita yang belum klik tombol subscribe. Makanya biar kalian gak ketinggalan dan mungkin kalian bisa selalu support kita, membuat kita memberikan konten-konten yang berkualitas, please klik subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya atau ada bell atau loncengnya itu ya. Alright, kita balik lagi ke Kang Arman. So Kang, lu kayak... Lu udah apa ya, lu selama ini benar-benar disiplin banget, Amin. sangat spiritual banget, mengikuti jalan Tuhan banget, udah merasakan buahnya belum? Maksudnya hari ini buahnya seperti apa gitu, dari semua yang lu lakuin gitu? Buat gue sih buahnya adalah apa ya, sekarang gue lebih tenang aja gitu, tenang. Gue tuh dulu gue salah satu orang sebetulnya yang gampang marah nih. Wow. Gue gampang marah, tanya Dewi. Gue tuh marahan, emosian, keburu-buru dan sebagainya. Nah hasilnya yang gue berjalan gitu ya dengan berbagai macam pengalaman spiritual gitu ya, agama dan sebagainya tuh. Sekarang tuh gue lebih tenang aja gitu, lebih tenang. Kayak misalnya kemarin gua kota pertama tur ulang tahun Gigi yang 29 di Malang. Ada satu kejadian yang apa ya, kejadiannya tuh istilahnya ini nih, chaos lah gitu, chaos gitu. Mau di mana? Di Simalangnya. Di penontonnya atau di backstage atau? Bukan. Di kita, di giginya? produksi di kita, Okay. di dalamnya gitu. Bukan giginya. Yang berhubungan dengan yang lain-lain. Okay. Nah, kan ini kan mau show nih gitu Yeah. kan. Nah, itu chaos lah, anggap chaos lah gitu ya, chaos gitu. Nah mungkin kalau gue umuran 30 dulu waktu zaman Gigi album apa gitu, wah mungkin bisa aja gue cabut gitu, balik aja udahlah, males gue ngapain gitu. Nah justru saat kemarin tuh ya mungkin ya itu yang tadi lu bilang gue udah apa sih buahnya gitu ya, istilahnya mungkin gue udah tenang, gue lebih ya Allah saya serahkan seluruhnya kepadamu gitu ya, karena ini memang kalau memang ini kejadian harus seperti ini, ya udah. Tapi gue harus berusaha semaksimal mungkin. Ini oke chaos. Oke si chaos ini kita beresin dikit-dikit nih, gitu. Semaksimal mungkin karena tinggal besok main gitu kan. Ya nggak mungkin nih yang secara kalau hitungan matematik mah harusnya mah sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya deh paling lambat. Ini besok main. Nah, gue bekerja bagaimana caranya besok tampil tuh semaksimal mungkin. Yang sampai temen-temen gua tuh, bro lu tuh besok mau show tunggal loh, 2,5 jam lu manggung. Udahlah, gak usah mikirin. Gue sampai ngomong, enggak tenang aja bro, gue bilang. Gue memang kali ini kelihatan sama lu kayak wah segala macam harus pokoknya perfect gitu besok gitu. Tapi insya Allah besok gue 2,5 jam manggung gak akan ada gangguan lah. Gue akan konsentrasi 30 sekian lagu itu gue akan ingat aransemennya seperti apa. Kalaupun ada kesalahan ya namanya juga manusia gitu ya, dikit gitu dan sebagainya. Pokoknya tenang aja. Dan alhamdulillah Nil, selesai show itu gak ada kesalahan. Ya anggaplah gak ada kesalahan. Dan gue
Ya biasa aja kayak kalau istilahnya kalau lu nonton saat itu tuh kayak nggak ada masalah sepertinya gitu. Iya. Tapi sebetulnya itu chaos banget gitu. Nah maksudnya hasilnya tuh adalah itu. Gue udah bisa meredam segalanya karena pelajaran-pelajaran, masukan-masukan, pengalaman-pengalaman yang gue jalanin secara spiritual. Gue tuh bisa sekarang tuh udah bisa ya memang mestinya seperti ini dijalaninnya. Memang Tuhan memberikan jalan seperti ini, ya jalanin aja dulu gitu. Yeah. Sambil berdoa, That's so sambil berusaha semaksimal mungkin. Kalau hasilnya cuman dari 100% tinggal 50, mungkin yang 50% kurangnya itu akan ada di entah kapan. Tapi itu akan berasa 1000%. Wow. Ya. Ya. Gitu. Ya. Gue udah insya Allah udah dalam tahap udah di tahap itulah. Dan mudah-mudahan makin sempurna gitu ya. Sempurna buat gue ya Niel. Sempurna buat gue gitu kan. Sempurna masing-masing orang kan beda-beda lah. Gue baru aja deh tadi pagi kita nganterin anak-anak sekolah. Gue sama istri gue. Karena kita juga jam 8.30 pagi tuh ketemuan sama temen kita gitu ya. Dan mereka lagi nginep di hotel mana di Kuningan. Jadi harus ngelewatin ganjil genap. Nah mobil gue kebetulan genap. Hari ini ganjil. Jadi akhirnya gue yang bener-bener harus nyari jalan gitu. Jalan tikus lah ya. Nah masalahnya gue harus ngelakuin beberapa kerjaan. Bikin video, promoin bla bla bla. Jadi akhirnya gue minta istri gue untuk nyetir. Istri gue nyetir, dia stresnya gila-gilaan. Stres karena kayak jalan itu karena kan? jalannya macet, habis itu padahal kita masih punya waktu 1 jam. Tapi benar-benar jalanan macet banget, motor tiba-tiba inilah, wah pokoknya stres, frustasi banget gitu. Dan di hati gue gak tahu kenapa ya, gue tenang banget. Dan gue bilang, emang nih kelihatannya kayak kita gak akan nyampe tepat waktu di Google Map atau di Waze gitu, dari yang tadinya kita nyampe jam 8.10 tiba-tiba 8.15 habis itu 8.20 habis itu 8.25 8.30 gitu kan. Dan dia yang udah stres banget gitu, gue yang kayak pokoknya gue fokus sama kerjaan gue aja. Nah sampai akhirnya kita nyampe di hotel 8.35. Begitu nyampe dia langsung kayak oke, untung gak kita telatnya cuma 5 menit, it's okay, duduk. Men, orang yang mau meeting sama kita ketiduran sampai jam 9.30. Dia lupa pasang alarm. Jadi stres-stresnya itu for nothing, right? For nothing. Nah, saat itu gue juga belajar sih. Gue mikir kayak gini. Kita sebagai manusia, kadang-kadang kita pengen misalnya Tuhan udah mempersiapkan uang buat kita 1 tahun itu, contohnya 1 miliar rupiah, contohnya gitu ya. Nah, kita mau kerja mati-matian untuk mendapatkan si 1 miliar itu. Kita networking tiap malam, kita gak tidur, kita kerjain proposal, presentasi dan lain-lain. Pokoknya sebisa mungkin kalau misalnya ada klien ngajakin kita clubbing, yuk kita clubbing. Habis itu paginya kita meeting sama siapa, kayak gitu ya. Tapi abis itu ada klien yang gak dapet, ada yang dapet, ada yang ternyata duitnya ditipu orang, bla bla bla. Akhirnya pada akhir tahun tersebut, lu dapetnya 1 miliar. Versus satunya lagi yang berserah aja sama Tuhan. Kalau misalnya rezeki gak bakal kemana, gue akan terus fokus sama apa yang bisa gue lakukan secara terbaik gue. Betul, terbaik. Tapi kalau misalnya sesuatu yang gak bisa gue kontrol, ya udah gue lepasin aja biar Tuhan yang mengatur gitu. Endingnya 1 miliar juga. Kira-kira lu mau milih hidup yang mana? Yang gitulah pasti. Iya kan? Udah pasti yang kedua gitu. Yang benar-benar kayak berserah aja dan ya udahlah. Nanti endingnya juga 1 miliar juga kok. Nah gue tuh udah di taraf yang itu. Udah di taraf itu. Ya, maksudnya gini, taraf gini Nil. Dulu ya, gue pada saat misalnya mengeluarkan single, wah itu gue sholat, berdoa. Oh, ya manusiawi kan, namanya juga. Semoga single ini meledak gitu ya, atau apalah segala macam. Terus tiba-tiba tidak meledak, wah langsung kan kecewa kan. Kayak aduh gimana. Nah sekarang tuh gue tuh ya udah berdoa aja. Ya Allah mudah-mudahan single ini gitu ya, pekerjaan ini dibukakan rezeki yang besar dan berkah. Udah gitu aja. Walaupun udah 1 tahun gue berdoa, 2 tahun, ya udah gue doa aja gitu. Wow. Karena buat gue sebetulnya doa itu kan, doa yang positif itu justru untuk membangun kepositifan diri kita juga gitu. Bukan hanya 1 titik si pekerjaan itu doang kan. Gitu. Tapi kita tuh jadi kayak membiasakan diri bahwa kita tuh tergantung dengan yang maha kuasa gitu. Nah terus tadi ya,
lu kepikir nggak yang tadi bini lu yang nyetir, yang stres itu? Lu kepikir nggak kalau misalnya lu pakai mobil genap, ganjil ya sekarang, ganjil. Kalau lu pakai mobil ganjil, berarti kan lu lebih cepat. Lu kepikir nggak kalau misalnya lu jadi tabrakan? Ya, we never know. Tapi yang gue pikir adalah, maksud gue, justru dengan kejadian lu harus kemana-mana, akhirnya lu memang jadi selamat sampai ke hotel itu. Betul, tapi kalau misalnya yang gue lihat itu, kalau misalnya gue tadi pakai mobil ganjil juga dan nyampe gue lebih lama lagi nunggu teman gue 2 jam, itu kan cuma 1,5 jam, itu jadi 2 jam. 2 jam. Dan gue gak akan ada cerita ini nih yang bisa gue ngomongin soal buru-buru, stres, tapi pada nyampainya jam 8.30 sama santai aja tapi nyampe 8.30 juga gitu. Jadi ini sih. Yang penting itu kan sepertinya gini, lu menjalankan sebaik mungkin. Betul. Tapi sambil berserah diri. Betul. Berdoa dengan santai. Karena tetap kita nyetir. Betul. Enggak kita yang tiba-tiba sebaik mungkin, tetap sebaik mungkin. Betul. Enggak kita yang tiba-tiba. Habis itu yang kayak udahlah ada we become like someone yang terlalu nyantai banget, habis itu beli udah kita berhenti bentar, habis itu kita beli kopi dulu di samping gitu. Enggak gitu. Kita tetap jalan tapi postur kita, hati kita itu lebih tenang gitu. Betul. Karena kita percaya udahlah pasti sampai 8.30 juga kok. Kayak gitu misalnya. Betul. And I think kalau misalnya lo perhatiin sekarang gitu ya, kenapa orang tidak semudah itu untuk berserah? Berat pertanyaannya. Kalau menurut gue sekarang memang ada hubungannya juga Nil dengan kemajuan teknologi kalau menurut gue. Oke. Ya karena kan sekarang tuh dengan kemajuan teknologi orang tuh kayak nggak ada barrier lagi ya gitu ya. Kalau dulu kan memang karena tidak ada kemajuan teknologi, istilahnya gue mau lu di Jakarta, gue di Bandung, lu di Jakarta harus surat menyurat, ya kan. Terus misalnya kalau gue punya masalah dengan lu bikin salah sama gue, yang pertama harus kenal dulu, yang kedua harus nemuin lu. Ya. Berarti kan butuh keberanian tuh kan kalau lu kurang ajar lu bikin ya kan face to face. Nah kalau sekarang dengan kemajuan teknologi gue nggak kenal lu aja gue bisa ngebully lu, gue bisa ngomongin dan sebagainya. Nah exposure karena digital world ini sekarang kalau menurut gue akhirnya jadi banyak banget orang tuh sekarang jadi melihat orang lain. Keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain. Bagus kalau itu menjadi trigger dia untuk menjadi sukses, untuk menjadi baik. Tapi kan kebanyakan malah menjadi sirik kan. Kebanyakan menjadi kayak dendam dan sebagainya. Nah akhirnya kalau gue lihat orang berserah diri itu sekarang emang agak sulit. Lu sadar tidak sadar sekarang dengan Instagram ya, media sosial. Di saat melihat apalagi teman, apalagi saudara, orang lain yang nggak kenal lu aja, tiba-tiba pakai mobil bagus misalnya, atau dia ngeliat tuh, kita tuh kan kayak, aduh masa gue nggak bisa sih kayak gitu. Nah apalagi misalnya saudaranya, apalagi misalnya teman sahabat, jadi sekarang tuh kayak, menurut gue tuh kayak kalau lu tidak mencapai itu, lu gak bagus gitu. Padahal kan manusia itu kan beda-beda nih keberhasilannya. Betul. Daniel Mananta berhasil menurut lu sekarang udah lebih tenang, lebih berhasil, lebih buat gue lebih nyaman ya dengan Daniel Mananta yang sekarang. Belum tentu gue menerapkan kayak lu masuk. Enggak kan gitu ya. Gue nyamannya adalah seperti gue ini sekarang gini dan sebagainya. Gitu. Nah kalau menurut gue tadi kan pertanyaan lu ada apa namanya? Berserahnya itu tuh memang ada juga bukan gara-gara ya maksudnya dunia tuh sekarang itu gitu ada juga tuh digital world tuh kalau menurut gua ada satu ininya juga gitu peran kalau menurut gua kalau dulu tuh kan emang bener-bener ada sulit ya untuk ya dulu kan kayak misalnya yang cetek-cetek aja deh dulu waktu mendengarkan Michael Jackson misalnya rekaman, ini si Michael gimana ya caranya? Karena dulu audio doang kan, gak ada visual. Nah kalau sekarang tuh kan, oh ternyata main gitar seperti itu tuh, oh begitu tangannya. Kalau dulu kan ngedengerin, gimana udah dapet nih suaranya. Belum tentu bener kan, jarinya belum tentu bener kalau di gitar gitu kan, dan sebagainya. Nah kalau sekarang audio visual tuh kan udah sangat canggih gitu ya. Nah akhirnya distorsi itu yang akhirnya kalau menurut gue orang tuh tambah berserah diri itu sangat susah gitu.
Ya. Udah lagi sekarang mungkin di setiap agama banyak aliran-aliran yang kurang damai gitu, ngerti gak sih? Nggak tahu. Maksudnya gini, sekarang itu kan banyak banget misalnya di agama gua aja banyak banget friksi gitu kan. Oke. Karena mulut ini gak boleh nih kayak begini, mulut ini gak apa-apa gini dan sebagainya. Kalau dulu kan friksi-friksi itu tidak nampak. Ya. Tidak nampak gitu. Nah kalau sekarang Di itu kan sosial dinampakkan media, justru. ya. Dan mungkin ada orang yang bukan di si A, bukan di si B, tapi gue pengen, ngerti gak sih? Entah itu dengan politiknya, Ya. entah itu dengan bisnis mungkin, Ya. gitu. Ya, ada agenda tertentu yang Betul. dibawa. Nah, ke apa sih namanya? Keragaman yang semakin beragam dan ditopang dengan digital world itu, kalau menurut gue akhirnya orang tuh kayaknya susah untuk berserah diri dan bahkan lupa akan yang namanya Tuhan. Dan emosi ya, cepat emosi gitu ya. Iya. Kayak I think Karena visual itu kan. Iya, cuma disulut something aja langsung emosi gitu. Iya. Visual dan kebanyakan mayoritas manusia itu kan lebih seneng cepet baca, lebih seneng lihat headline-nya. Iya. Tidak Gak baca caption. mana ada sih yang lu ini biasanya 5 orang misalnya kita di sini. Mungkin dari 5 orang ini hanya 1 atau 2 yang misalnya ada apa headline-nya. Dia baca caption. Lu ini dulu, research dulu. Oh, ternyata dari sini ada gini di sini. Oh, terus dilihat 70% yang ini. Oh, berarti mungkin ini yang lebih right. Paling cuma 1 atau 2 orang. Yeah. Kebanyakan kan langsung. Daniel Mananta kemarin jorokin Arman. Wah, udah itu aja tuh. Ngajal Daniel ngefans sama gua. Nil rese lu. Iya kan? Langsung tapi kan jarang ya. yang ini ngejorokin karena apa nih? Iya kan? Gua search dulu deh. Oh, ternyata si Arman yang kurang ajar misalnya gitu dan sebagainya. Wah, ya wajar gitu dan sebagainya gitu. Kayak gitu. Itu kan kalau di dalam dunia di sekian miliar orang paling cuma berapa juta sih yang gitu. Ya. Memang sekarang itu menyenangi yang seperti itu. Kayak menyenangi Princess Diana aja meninggal gara-gara wartawan tuh. Menyenangi kenegatifan. Nah, apalagi maksud gue dengan keadaan sekarang yang media sosial udah seperti itu. Iya, gue kan angkatan lama ya. Angkatan yang media sosial tuh ya sudah gue gunakan untuk promo, gue gunakan untuk. Tapi anak-anak sekarang tuh kan media sosial tuh masuk ke dalam hidup dia. Kehidupan mereka.